A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada pengumuman terbaru dari Gus Yakut sebagai Menteri Agama kita, yaitu beliau kembali mengumumkan untuk peraturan pengerasan suara, yaitu pengerasan suara ketika di momen-momen Ramadan ini, yang dimana terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ada banyak masjid, bukan sedikit ya, bukan beberapa, tapi banyak masjid yang melakukan tadarusan secara estafet, lalu dia bergiliran baca Al-Quran. Setelah bergiliran baca Al-Quran, dikeraskan juga di speaker-speaker. Ini terjadi di kalangan kita, apalagi di Jember rame ya. Apakah itu mengganggu? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena apa? Kebanyakan orang-orang atau organisasi-organisasi yang melanggar atau melawan keputusan-keputusan pimpinannya adalah dari mereka. Dari mereka yang mengaku-ngaku NU. Orang-orang yang mengaku-ngaku NU, merekalah yang paling getol banyak melawan pemerintah. Aturan pemerintah begini, mereka lawan. Pemerintah menyatakan begini, mereka juga lawan. Bahkan gak sedikit yang memprovokasi umat untuk turun ke jalan perang-perangan. Kalau ada kecurangan, kita akan turun ke jalan untuk berperang. Kita akan siap membuat anak istri kita yatim dan janda. Sampai seperti itu mereka. Ini apa namanya kalau bukan provokasi dan melawan pemimpin? Pemimpin menyatakan begini, mereka tidak mau. Kecilin suara tua masjid agar tidak mengganggu anak-anak kecil yang lagi tidur. Mungkin anak kecil itu bukan anak-anak muslim, tetapi orang-orang non-muslim yang ada di luar sana, di sekitar masjid sana. Kecilin, takut mengganggu orang. Karena apa? Ibadah, teman-teman. Ibadah itu bukan untuk kita dengan orang lain. Ibadah itu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan cari perhatian kepada manusia. Kalau kita membaca Al-Quran dikerasin pakai speaker, itu kan agar didengar orang, dan jatuhnya apa? Khawatir nanti akan tumbuh riya. Ini kalau dari segi ibadah. Kalau mengenai peraturan, ya wajib kita taat kepada pemerintah, apalagi kepada Menteri Agama kita yang sebagai seorang muslim juga memberikan aturan yang sedemikian tegas untuk menjaga ketertiban NKRI. Kembali lagi kepada NKRI. Dan pasti ini nanti ketika di momen Ramadan tarawih ini, yang melanggar pasti bukan orang Salafi. Ya, pasti bukan orang Salafi, tetapi mereka, orang-orang yang mengaku diri mereka paling aswajah, paling NU, paling cinta NKRI. Paling tidak mengganggu jemaah-jemaah di luar Islam. Sedangkan mereka ketika diberikan peraturan seperti ini pasti ada pemberontakan nantinya. Kalau Gus Yakut menyatakan demikian, kecilin suara tua, kita besarin. Nah, ada pernyataannya seperti itu. Padahal benar, teman-teman. Sebenarnya orang yang paling NKRI adalah orang-orang Salafi. Dimana ketika pemerintah menyatakan A, ya orang-orang Salafi akan ikut A, selagi itu demi kemaslahatan, selagi itu di dalam perkara kemaslahatan. Ya beda halnya dengan orang-orang yang paling getol mengaku NKRI, paling getol mengaku NU, tapi mereka sama sekali kadang jarang kadang mereka mematuhi peraturan dari amirnya, pemimpinnya. Bahkan tidak berhenti di situ, teman-teman. Ketika sahuran itu ya, jam-jam 3, bahkan dari jam 2, speaker masjid itu sudah berbunyi, ya, sudah berbunyi. Bahkan tidak sedikit ada yang teriak-teriak, teman-teman. Tahan. Sahur. Jam 3, Bu. Ayo, cepat. Sahur. Ayo. Bangun. Ayo, bangun. Jam 3. Cepat. Cepat. Ayo, jam 3. Ibu bapak kami ya semuanya. Ayo, kawan. Seluruhnya. Kaum muslimin dan muslimat, waktu insya 52 menit waktu Indonesia Barat. Ayo cepat bangun. Sahur. Ya, teriak-teriak seperti itu. Apakah itu disebut dengan NKRI? Bagaimana kalau orang yang bukan muslim? Ya, kalau kita bisa meyakinkan kalau di kampung itu semuanya muslim, ya silahkan. Boleh, silahkan saja. Tetapi kita tidak bisa menjamin semua orang di situ muslim. Itu yang jadi permasalahan, teman-teman. Ya, bahkan kalau kita berbicara tentang toa masjid, di bagian pengeras suara, orang-orang yang disuruh mengecilkan suara itu banyak yang keberatan. Keberatan karena apa? Ini syiar. Mereka mengaku syiar, teman-teman. Jadi, membaca Al-Quran menggunakan pengeras suara itu syiar. Padahal syiar itu bagaimana kita menyampaikan kebaikan. Kalau baca Al-Quran, ya kan banyak orang yang jago-jagoan baca Al-Quran. Wah, Harry Plus bacaan Al-Qurannya masih jelek. Iya, karena saya bukan
bukan orang yang fasih berbahasa Arab. Saya juga bukan orang yang pinter bahasa Arab. Saya di dalam bacaan Al-Quran banyak kekeliruan. Bahkan saya bisa baca Al-Quran itu setelah umur 15 tahun. Saya bisa baca Al-Quran di usia saya 15 tahun. Ya, jadi dari kecil sampai saya SMP masuk ke SMA, saya kesulitan belajar Al-Quran. Jadi memang bacaan saya dalam Al-Quran itu jelek. Ini jangan tiru saya. Dan saya juga tidak pernah membuka pelatihan baca Al-Quran. Oke, kembali lagi kepada pembahasan. Jadi kalau di bagian ini teman-teman, kalau kita mau menjaga ketertiban NKRI, harus patuh kepada amir. Kan kalau di kampung-kampung itu membaca Al-Quran bergantian. Dari A, setelah selesai baca satu lembar, dilanjutkan di lembar berikutnya ke temannya. Kan begitu kan, estafet. Padahal membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca lalu selesai. No, yang dimaksud membaca Al-Quran itu paling tidak kita mengkaji isinya. Sedikit banyak kita memahami Al-Quran. Ya, orang yang mempunyai kelemahan berbahasa Arab, tidak ngerti bahasa Arab, setidaknya beli Al-Quran yang ada terjemahannya agar kita paham maksud Al-Quran itu apa. Karena kita membaca Al-Quran itu untuk memahaminya, mempelajarinya. Begitu teman-teman. Karena kalau kita belajar Al-Quran harus ngerti bahasa Arabnya, harus begini-begini itu agar bisa menafsirkan, nggak perlu kita menafsirkan ulang Al-Quran itu. Kita sebagai umat zaman akhir yang sudah sering main HP, nonton TikTok, kadang lewat perempuan joget-joget kita nonton, kadang kita kemana masih lalai, mengerjakan ini masih lalai. Nggak perlu kita sok-sokan pinter-pinter baca kitab gundul dan lain sebagainya, tapi kita masih rokok-rokokan di depan umum, karena jelas itu sudah haram, tidak ada yang menghalalkan teman-teman. Jadi memahami Al-Quran dan Al-Hadis bukan berarti kita harus jago-jagoan, pinter-pinteran baca-baca bahasa Arab, no. Mengikuti ulama. Kalau ulama menyatakan A, kita lihat dulu dalilnya. Oh, dalilnya benar dari Al-Quran dan Hadis. Ya udah kita ikuti. Kalau kita mengikuti ulama B, oh begini, oh dalilnya agak meragukan, ya sudah jangan diikuti. Kan simple kan? Agama itu simple dan agama itu nasihat. Kalau kita tidak mau ikuti nasihat, artinya kita diragukan bagaimana cara kita beragamanya. Agama ini, misalkan nih, masalah rokok saja. Rokok di dalam agama begini hukumnya. Nah, kita meyakini kalau agama itu adalah nasihat. Kalau kita tidak mengikuti nasihat para ulama atau nasihat para asatid yang lurus, yang berpegang teguh dengan Quran dan Hadis, dengan ulama-ulama terdahulu, dengan keempat imam mazhab, lalu kita semena-mena cari pembenaran, oh ini dalilnya begini-begini, akhirnya keluarlah fatwa mubah, rokok mubah. Jadi kita menggunakan ilmu untuk mencari pembenaran nantinya, bukan mengikuti orang-orang yang sudah zuhud dari dulu. Kalau kita mau ditimbang zuhudnya sekarang dan dulu, beda jauh, nggak perlu diukur sudah. Jadi kembali lagi, di momen ini siapakah nanti yang akan paling taat kepada pemerintah? Apakah orang-orang Salafi yang dituduh Wahabi, ataukah orang yang paling ngaku NU? Kalian komentar saja di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, 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 sahur. Warga Panorama, sahur, sahur.